Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktunya kepada Bapak Januar Eko Prasetyo selaku dosen mengampu mata kuliah Analisis Investasi dan Pasar Modal (EAB). Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami mengenai penilaian saham. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Ferdana Vita Hanifah sebagai pembicara pertama, yang kedua Felicia Agnes Selina sebagai pembicara kedua, yang ketiga Aprila Putri Salma sebagai pembicara ketiga, yang keempat Tasya PR Sihotang sebagai pembicara keempat, dan yang kelima Viko Ramanta sebagai pembicara kelima. Memasuki materi pertama, yaitu pengertian penilaian saham. Jadi penilaian saham itu adalah proses menentukan nilai wajar suatu saham berdasarkan berbagai faktor seperti kinerja keuangan perusahaan, kondisi pasar, dan prospek pertumbuhan. Penilaian ini bertujuan untuk membantu investor menentukan apakah suatu saham overvalued, undervalued, atau very valued. Lalu yang selanjutnya adalah saham biasa. Saham biasa adalah jenis saham yang mewakili kepemilikan dalam suatu perusahaan dan memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan keuntungan atau dividen, serta hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Ciri-cirinya yang pertama itu hak suara. Jadi hak suara megang saham biasa itu berhak memberikan suara dalam keputusan penting perusahaan seperti pemilihan dewan direksi. Yang kedua itu dividen tidak tetap, jadi dividennya itu dibayarkan jika perusahaan memperoleh keuntungan, tetapi jumlahnya tidak tetap seperti saham preferen. Terus yang ketiga itu hak prioritas terakhir, jika perusahaan bangkrut, pemegang saham biasa menerima sisa aset setelah kewajiban kepada kreditur dan pemegang saham preferen dipenuhi. Lalu yang keempat, potensi keuntungan tinggi. Jika kinerja perusahaan baik, harga saham bisa naik, memberi peluang keuntungan bagi pemegang saham. Selanjutnya adalah materi terkait saham preferen. Saham preferen ini adalah jenis saham yang memberikan hak istimewa kepada pemegangnya dibanding dengan pemegang saham biasa. Nah, contoh dari keistimewaannya ini adalah prioritas dalam hal pembayaran dividen dan klaim atas aset perusahaan jika terjadi likuidasi. Nah, ciri-ciri dari saham preferen itu sendiri, yang pertama ada dividen tetap. Pemegang saham preferen itu menerima dividen dengan jumlah tetap sebelum dividen dibayarkan kepada pemegang saham biasa. Yang kedua ada tanpa hak suara. Nah, biasanya pemegang saham preferen itu tidak memiliki hak suara di RUPS atau rapat umum pemegang saham. Lalu yang ketiga ada prioritasnya lebih tinggi. Jika perusahaan itu mengalami likuidasi, pemegang saham preferen itu mendapat pembayaran lebih dulu dibanding pemegang saham biasa. Dan yang terakhir bersifat hybrid. Nah, saham preferen itu memiliki karakteristik gabungan antara saham biasa dan obligasi karena memberikan pendapatan tetap seperti obligasi, tetapi tetap merupakan bagian dari ekuitas perusahaan. Oke, materi selanjutnya adalah book value. Book value merupakan nilai buku. Nah, nilai buku adalah nilai aset bersih suatu perusahaan yang dihitung dari total aset dikurangi total kewajiban. Nah, nilai ini mencerminkan jumlah ekuitas pemegang saham dalam suatu laporan keuangan perusahaan. Nah, rumusnya itu yang saya katakan tadi, total aset dikurangi total liabilitas, atau jika dihitung untuk per sahamnya adalah nilai ekuitas perusahaan dibagi dengan jumlah saham beredar. Nah, fungsi dan kegunaan book value ini yang pertama ada menilai kewajaran harga saham. Jika harga pasar saham itu lebih rendah dari nilai buku per saham, nah saham ini bisa dianggap sebagai undervalue atau murah, dan jika lebih tinggi dari nilai buku per saham, saham bisa dianggap overvalue atau mahal. Yang kedua, dapat membantu analisis fundamental. Nah, book value ini digunakan dalam rasio price to book value atau P per B ratio untuk membandingkan harga pasar saham dengan nilai buku perusahaan. Yang terakhir ada untuk mengukur stabilitas keuangan. Semakin tinggi nilai bukunya, itu semakin besar aset bersih yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat menjadi indikator kekuatan finansial suatu perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita membahas market value, di mana market value ini merupakan harga saham suatu perusahaan yang ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan penawaran dan permintaan. Nah, nilai ini mencerminkan bagaimana investor menilai perusahaan berdasarkan prospek pertumbuhan, kinerja keuangan, dan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan tren industri. Nah, untuk menghitung market value ini, yaitu harga pasar saham dapat dilihat pada bursa efek seperti BEI, Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua itu kapitalisasi pasar atau market capitalization. Nah, market value of equity sama dengan market value per share dikali total diluted share outstanding. Contohnya, jika harga saham sebuah perusahaan adalah Rp5.000
dan jumlah saham beredar 1 miliar lembar, maka kapitalisasi pasarnya adalah 5 triliun rupiah. Fungsi dan kegunaan dari market value ini yaitu menilai ukuran dan stabilitas perusahaan. Dengan perusahaan kapitalisasi pasar besar cenderung lebih stabil, sementara perusahaan kecil lebih volatif tetapi berpotensi untuk tumbuh lebih cepat. Lalu ada akuisisi dan analisis keuangan. Market value berperan dalam menilai nilai keseluruhan perusahaan saat ada merger atau akuisisi. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Nah, investor sering membandingkan market value dari berbagai perusahaan untuk menentukan pilihan investasi terbaik bagi. Yang terakhir adalah nilai intrinsik saham. Nilai intrinsik saham ini adalah nilai wajar suatu saham berdasarkan analisis fundamental, tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar pada jangka pendek. Terus nilai intrinsik saham ini juga mencerminkan nilai daripada nilai saham yang sebenarnya berdasarkan prospek bisnis, kinerja keuangan, aset, dan arus kas pada masa depan perusahaan tersebut. Mengapa nilai intrinsik penting? Nilai intrinsik ini penting karena untuk membantu investor untuk mengetahui apakah saham itu undervalue atau overvalue. Yang kedua itu untuk mencegah investor terjebak dalam spekulasi harga saham yang tidak realistis. Yang terakhir itu digunakan dalam analisis fundamental untuk keputusan investasi pada jangka panjang. Pada analisis fundamental itu disebutkan bahwa jika nilai intrinsik atau NI itu lebih besar daripada nilai pasar, maka saham tersebut dinyatakan overvalue. Atau bisa jadi ketika kita membeli itu kesempatan buat untungnya itu kecil atau tipis karena udah ibaratnya sahamnya udah di harga yang tertinggi, udah di resistensnya. Terus jika nilai intrinsik atau NI ini lebih kecil daripada nilai pasar atau nilai NP, itu saham tersebut menjadi saham yang undervalue. Nah, undervalue ini biasanya kalau dari pergerakan chart pada saham-saham yang kita ingin analisis itu biasanya sudah menuju harga-harga support atau bottom, sehingga ketika kita membeli saham ini bisa meningkatkan peluang kita untuk mendapat keuntungan yang lebih tinggi.